kembali lagi di channel YouTube kita 891 Garage. Kali ini kita akan membahas sebuah helm. Helmnya cocok banget buat yang suka touring-touring, terutama biasanya motor-motor Harley dan lain sebagainya ya. Langsung aja nih, apa itu helmnya? Saya ambil dulu. Nah ini dia boxnya. Jadi kita kali ini akan melakukan unboxing. Yang kita unboxing adalah helm Simpson. Nah Simpson ini kan ada beberapa tipe nih, macam-macam, banyak banget. Ada Simpson Daxam, ada Simpson Venom, ada Simpson Speed Bandit dan lain sebagainya. Kali ini yang kita bahas adalah Simpson Daxam. So kita lihat dari boxnya, di sini tertulis Simpson Motorcycle Helmets. Ya oke, sederhana sih tulisannya. Kemudian di bagian sini ada siluet helm. Kemudian di siluetnya ada tulisannya Venom, Outlaw, Street dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah tipe-tipe dari beberapa helm. Terus kemudian ada tahunnya. Ini adalah mungkin tahun pembuatan dari helm tersebut di awalnya, yaitu 1959. Tuh kan. Jadi awalnya mungkin tercipta di tahun 1959 guys. Nah kemudian di bagian sini ada stiker. Ini menandakan tipenya. Jadi seperti ini contohnya. Daxam, colornya solid gunmetal. Kebetulan yang kita mau buka ini adalah color solid gunmetal. Kemudian ada size, kemudian ada code, kemudian ada di sini adalah sertifikasinya, yaitu ECE 2205. Nah ECE ini apa? ECE itu adalah standarisasi untuk helm di kawasan Eropa. Jadi kalau nggak salah singkatannya adalah Economic Commission for Europe, kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Nah kita langsung buka aja. Set, bagian atas. Nah di bagian sini juga ada tulisan-tulisan guys. Tuh, a true American legend ya, memang helm ini memang made in-nya tadinya US atau Amerika, terkenalnya di Amerika, tapi beberapa yang diciptakan di Eropa juga. Kemudian di sini ada logo Instagram, follow us on Simpson Motorcycle Helmet. Kemudian di sini ada tulisan warning ya, peringatan lah untuk pemakaian helm tuh bagaimana. Kemudian ada di sini websitenya Simpson, www.teamsimpson.com. Oke, nah, langsung kita buka aja. Sederhana sih seperti ini ya. Ini adalah sarungnya black, kemudian ada logo Simpsonnya, kemudian ada siluet tadi di sebelah kanan dan kirinya. Nah kemudian apa aja yang ada di dalam kemasan kardus ini? Wow, di sini kita ada anti fog resistant lens, ukurannya 70. Kemudian mereknya Pinlock. Jadi anti fog itu fungsinya buat kalau kalian reading di saat hujan itu visornya nggak merembun, jadi dipasangkan Pinlock. Nah jadi kalau kalian membeli helm Simpson tipe Daxam itu dipastikan harus mendapatkan Pinlock. Jadi kalau umpama nggak ada Pinlocknya, nah itu perlu dipertanyakan. Awalam. Jadi artinya harus dapat Pinlock ya. Nah kemudian Pinlock ini tipe 70 ini itu bisa digunakan untuk, di sini kan tertulis tuh for Simpson Venom, kemudian Daxam, kemudian Speed Shield. Jadi artinya ini bisa dipakai di tipe Venom, tipe Simpson di ketiganya ini adalah Venom, Daxam dan kemudian Speed. Jadi bisa pakai Pinlock ini semuanya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ya kosong guys. Cuman ada pelindung-pelindung soft styrofoam aja di sini. Nggak ada lagi. Oke. Kemudian manual booknya ada di dalam. Ini kita singkirin dulu. Nah, kita akan coba buka Pinlocknya. Buka Pinlocknya. Set. Nah ini guys, kalau kalian megang Pinlock usahakan
tidak mau nyentuh bagian tengahnya karena nanti takutnya ada fingerprintnya. Ini pinlocknya ukuran 70. Nah di bagian pinlock tuh bagian sampingnya ini seperti ada karet gitu ya mengelilingin. Inilah yang nanti membuat di bagian tengah visornya yang dipasang pinlock tuh kedap udara, jadi tidak berembun gitu. Nah pinlock kalau sudah dipasang tidak disarankan untuk dilepas lagi kemudian dipasang lagi, itu nggak disaranin. Jadi kalau udah terpasang usahakan ya sudah nempel seterusnya makanya waktu memasang kalian harus memasang dengan benar, posisinya pas dengan rel di visornya. Oke. Kemudian kalau setelah dipasang lapisan pelindung yang di bagian sini jangan lupa dilepas. Kalau nggak dilepas visornya jadi buram. Jadi kadang ada beberapa yang nggak paham setelah pasang pinlock, lu kok buram, terus komplain. Nggak, itu sebetulnya lapisan ini harus dilepas supaya jadi bening lagi. Oke. Kemudian pemakaian pinlock itu usahakan hanya dipakai pada saat posisi cuaca yang dingin atau hujan. Kalau cuaca panas usahakan tidak dipakai. Terus pertanyaannya begini, berarti kalau pas panas nggak pakai helm dong? Enggak juga. Jadi istilahnya, jadi ketika panas terik yang banget, kemudian kalian reading tiap hari, usahakan pinlocknya tidak dipakai. Jadi kalau sifatnya pinlock itu ketika kena panas terus-terusan, bagian pinggir yang gelnya tadi itu akan keras. Nah kalau sudah keras, pinlocknya nggak ada fungsinya, jadi masih bisa nembus embun gitu guys. Jadi anti-fognya nggak berfungsi. Oke, kita singkirin dulu. Sekarang kita buka bagian helmnya. Kita ambil donat. Set. Warnanya menarik sih. Ini adalah tipe Daksong, keren ya, tipe Daksong. Nah tipe Daksong ini Samsung untuk tipe Daksong tuh selnya ada dua, jadi ada dua ukuran sel. Kalau untuk dari size XS, kemudian S sama M itu satu size, maksudnya satu size sel. Kemudian dari size L sampai double XL itu satu sel, jadi ada dua sel ya. Oke. Terus kemudian di bagian belakang sini tertulis Samsung, kemudian size M dan ukurannya 58, bobotnya 1510 gram gitu. Jadi nggak terlalu berat sih. Kalau untuk helm modular memang agak berat sedikit. Kenapa? Karena ada beberapa mekanismenya di bagian sini kanan dan kiri. Kemudian di sini ada ventilasi atas, kemudian ada ventilasi belakang untuk pembuangan hawa panas di dalam. Kemudian ada ventilasi depan, samping kanan dan kiri. Kemudian depan banget. Nah, untuk bagian samping dan kanan dan kiri ini buka tutup ventilasinya ada di dalam. Seperti ini gitu. Visornya clear dan flat. Nah untuk visor ini itu sudah ada anti scratch-nya, tapi bukan berarti anti scratch itu apa? Anti scratch itu adalah si visor ini nggak mudah baret. Jadi umpama kalian mengoperasikannya pakai glove, kalian naik turunin, kemudian ada sesuatu yang nempel di visor kalian, kemudian kalian melap pakai tangan, itu aman. Jadi nggak gampang scratch, nggak gampang baret ya. Jadi karena ada lapisannya. Terus kemudian visornya udah flat seperti tadi saya bilang. Nah visornya ini clear bawaannya dari helm, tapi bukan berarti tidak ada visor opsional. Ada beberapa visor opsional seperti warna smoke atau mungkin warna iridium juga ada beberapa. Nah untuk pembukaannya caranya gampang, kalian tinggal buka open, kemudian di sini ada knopnya ini ada locknya, kalian tekan, terus kalian putar. Nah ini kebuka visornya, cukup mudah sih, memasangnya juga cukup mudah. Relnya visornya dimasukkan dulu, kemudian knopnya juga dimasukkan seperti ini.
terus tinggal diputar. Oke, kanan dan kiri sama. Dan usahakan kalau membuka knob itu posisi visor kebuka penuh. Jadi usahakan kebuka penuh supaya menjaga bagian knobnya nggak patah. Oke, kemudian di sini ada pengoperasiannya untuk modular depan. Di sini ada seperti apa ya, knob juga. Kalian tekan ke depan, kemudian tarik ke atas. Seperti ini. Ya. Ini adalah tipe modular. Di bagian depannya mount fan depan atau bagian mountnya itu terdapat mount guard ya, atau ini adalah pelindung supaya angin itu tidak mudah masuk ke bagian muka kalian. Terus paddingnya cukup lembut banget. Ini ada manual book. Coba kita lihat. Nah, di manual booknya ini kalau kita buka, di bagian manual booknya ini di dalamnya ada reflective sticker. Jadi reflective sticker ini bisa kalian pasang biasanya untuk bagian belakang. Jadi kalian bisa pasang di bagian belakang. Karena standarisasi di negara-negara Eropa itu mengharuskan si helm itu diberikan reflective sticker. Tujuannya pada saat kalian reading malam, kemudian kena sorot cahaya mobil dari belakang tuh terlihat, oh ini ada pengendara motor. Itu standarisasinya memang harus dipasang. Tapi kalau kalian di sini di Indonesia mungkin masih belum pakai standarisasi itu, jadi bisa dipasang atau bisa enggak, terserah kalian. Kemudian di sini sistem pengunciannya sudah double daring. Jadi double daring, nggak usah diragukan lagi. Seperti double daring pada biasanya, pada umumnya. Jadi si helmet ini sistem pengunciannya udah safety banget. Kemudian kita perhatiin bagian cheek pad di sini juga ada reflektif. Ini juga akan menyala ketika kalian kena sorot di bagian lampu belakang kalian. Jadi ada mobil nyorot, dia akan nyala. Terus kita coba buka bagian paddingnya. Apakah dia sudah bisa fitting untuk intercom atau belum? Kita buka. Nah, kalau kita lihat di sini cheek padnya, ini ada ukurannya size M. Terus di sini ada lubang-lubang kecil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan suara speaker tuh keluar. Berarti helm ini sudah ada slot intercomnya. Sini ya. Nanti kita akan sorot detailnya lagi. Di sini ada slot intercomnya. Kemudian sudah ada jalur kabelnya juga supaya lebih rapi. Nice. Terus kita coba buka cheek pad sebelah kirinya. Nah, sama, ada size-nya M. Jadi kalau umpama helmnya size M, tertulis size M. Kalau umpama helmnya size L, tertulis size L juga. Terus kita buka bagian crown-nya. Ya, kita buka dulu. Wah, liningnya cukup lembut ya. Terus di sini ada jaringnya. Bagian sini untuk ngelok bagian depan. Nah, di sini ada tahun pembuatannya, style Daxom, kemudian sel material composite fiber. Jadi helm ini sudah menggunakan composite fiber. Jadi nggak usah khawatir, dia sudah rigid banget, sudah kuat banget. Kemudian inner materialnya udah poli gigi bukan polystyrene ya. Kemudian tahun pembuatannya di sini 2022, bulannya bulan 4, size-nya M. Di sini ada beberapa size. Jadi ini untuk size M. Jadi untuk tipe Daxom ini pelepasannya gampang, kemudian tinggal kalian cuci. Mencuciannya juga gampang, asalkan jangan pakai deterjen yang terlalu keras. Tujuannya supaya si busanya ini awet. Karena kalau kalian pakai deterjen yang terlalu keras, busanya akan cepat rontok. Kemudian pengeringannya tidak boleh dengan paparan sinar matahari langsung, ingat ya. Jadi tidak boleh dengan paparan sinar matahari langsung. Jangan disamakan dengan kalian kalau nyuci spray. Jadi pengeringannya cukup dengan ya udara atau kipas. Jadi tidak boleh dengan paparan matahari langsung atau di oven, itu haram, akan rusak bagian busanya. Oke. Terus kemudian kita lihat di bagian dalamnya. Ini ada beberapa lubang-lubang. Lubang-lubang ini adalah saluran dari fan-fan yang tadi di atas. Jadi itu akan terasa banget ketika kalian reading.
kemudian kalian mungkin merasa gerah bagian atas kepala, fan atas kalian buka, itu berasa banget. Nih ada jalur kabel yang sudah dibuat oleh si Ductshop ini supaya rapi. Karena kalau jalur kabel itu kalian taruh di bagian tengah di IPS ini, dia akan merusak IPS. Jadi kena tekanan kepala, si kabel itu akan membuat jalur di bagian styrofoamnya IPS. Itu makanya ketika kalian ngerakit intercom, usahakan rapi dan kabelnya tidak ada di tengah bagian styrofoamnya IPS. Hati-hati itu. Jadi kalau ngerakit intercom jangan asal ngerakit. Oke. Kemudian jangan lupa bahwa tipe Ductshop ini karena modular, dia sudah ada double visor. Satu, ada double visornya ya. Jadi double visor ini fungsinya membantu kalian ketika kalian reading di siang hari. Nah, ada yang banyak bertanya, double visor itu cara ngelepasnya gimana sih? Nah, cara ngelepasnya gampang. Yang pasti visor utamanya kalian tegakin dulu ke atas sampai mentok. Kemudian double visornya kalian keluarin. Ini tinggal kalian tarik bagian samping. Kemudian bagian samping kanan juga kalian tarik. Dia lepas. Tuh, jadi mungkin kalian mau cleaning gitu, itu dilepas, kemudian di cleaning. Jangan membersihkan pada saat posisinya terpasang. Resikonya nanti ya tidak bersih total resikonya. Gitu. Ini jangan khawatir, ini elastis banget tuh, nggak akan patah. Cara pemasangannya gampang. Seperti tadi, kalau tadi ditarik, dilepasnya, masangnya kalian pasin sama lubangnya. Ini kan ada relnya. Kalian pasin sama lubangnya, kemudian colok. Nah, sama ini dipasin sama lubangnya, colok. Bahwa setiap lubang tuh pasti dicoloknya harus pas lubangnya. Pasti masuknya enak. Oke, untuk tipe Ductshop ini ada beberapa pilihan warna solid. Contohnya seperti ini, gunmetal. Kemudian ada putih, glossy. Kemudian ada hitam doff atau black matte. Kemudian ada black glossy atau hitam gloss. Terus kemudian ada pilihan karbon. Jadi dia bahan materialnya karbon. Nah, untuk range harganya, kalau yang model solid seperti ini atau warna solid itu di harga 8 jutaan. Kemudian kalau untuk yang karbon di harga 10 jutaan. Gitu guys. Oke, kalau kalian kepo-kepo dengan harga untuk tipe ini, tipe Ductshop, kalian bisa ceki-ceki di Tokopedia dan Shopee di Garage891. Oke, itu aja pembahasan untuk helm Ductshop ini sekilas. Jika kalian ada yang ditanya, kalian boleh isi di kolom komentar. Nanti nextnya kita akan membahas dengan tipe-tipe yang lain. Oke, so jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. So, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye!